warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kim Porkap Channel. Siang ini kita akan wawancara dengan Bapak Abdullah, Ketua LPM Loji, tentang aktivitas LPM dan apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh LPM Loji selama ini. Di depan saya sudah ada Pak Abdullah ya. Selamat sore Pak Abdullah. Selamat sore. Iya. Ya mungkin Pak Abdullah bisa bercerita nih keterlibatan Pak Abdullah sebelum menjadi LPM sampai menjadi LPM gitu. Dimulai dari tahun berapa terlibat di LPM dan apa saja yang bisa diceritakan di LPM tersebut. Silakan Pak Abdullah. Baik. Begini Bapak Tajudin. Ya. Awal sebelum saya terlibat di dalam Ketua LPM Loji, sebelumnya saya itu bekerja di karyawan swasta di Tajurnya PT Wintek. Iya. Dan alhamdulillah selama saya di PT Wintek, saya ikuti bekerja juga di masyarakat. Pertama saya di Ketua RT dulu. RT. Ya. RT di Loji itu. Ya. RT berapa tuh Pak? RT 4, RW 3. RT 4, RW 3 ya. Betul. 1 tahun saya menjadi RT dan diajukan menjadi Ketua RW. Ya, RW. Nah, jadi tahun 2011 nih. Iya. 2011 saya menjadi RT, 1 tahun saya naik ke jadi Ketua RW. RW. Ketua RW ini 2 periode. 2 periode juga. Ya, waktu itu kan masih SK 3 tahun. Iya. Jadi 6 tahun saya di Ketua RW, 1 tahun di Ketua RT. Sebelum di RT juga saya di kepemudaan, aktif dari kepemudaan. Ya alhamdulillah dari saya menjadi Ketua RW banyak prestasi yang didapat di RW 3. Sebagai kegiatan waktu zaman saya itu alhamdulillah banyak kegiatan yang memang bisa memberdayakan masyarakat. Iya. Apalagi pada saat itu ada namanya Posdaya Pak. Posdaya RW 3. Apa tuh Posdaya RW 3 tuh? Pos pemberdayaan. Yang ininya yang IPB. Oh. Yang pegangnya IPB. Alhamdulillah kita sempat menjadi juara juga. Posdaya untuk Kegiatannya apa sih Pak Posdaya waktu itu? terutama masalah UMKM. UMKM. Ya. Yang alhamdulillah yang di kita yang paling bagus itu paguyuban. Paguyuban mandiri. Dalam arti terkait dengan masalah keuangan ya. Iya. Tabung menabung, pinjam meminjam. Juga yang paling utama itu kekompakan masyarakat. Pada saat itu alhamdulillah masyarakat kita kumpul bank dan kompak siap membantu kita di kepengurusan RW pada saat itu. Ya. Itu bro. Ya. Dan alhamdulillah kesininya. Ya. Pada masih saya jadi RW nih. Iya. Kita membentuk Porkap. Ya betul kan. Tahun berapa itu kita bentuk Porkap, sampai berjalan sampai saat ini, sampai ada perubahan nama juga dari Porkap tambah depannya pakai Kim karena sudah, komunikasi dan informasi masyarakat ya. Betul, karena sudah jadi Porkap itu Kim ya Pak ya, kelompok informasi masyarakat ya. Dulu namanya Porkap aja. Dulu Porkap aja ditambah pakai Kim, kelompok informasi masyarakat. Ya dari Pak Lurah juga dulu dia banyak Pak Abdul Salam ya. Supaya didaftarkan di Dinas Kominfo. Dinas Kominfo. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita berjalan. Sekarang. Dan dengan bantuan mereka RW 3 saat itu berjalanlah dengan baik. Setelah saya 2 tahun di RW-an, terus saya masuk di LPM. So nice. 18. Jadi 2018 mulai di LPM. Sampai sekarang nih 2025. Alhamdulillah respon dari masyarakat juga mendukung saya. Iya. Sebagai mitra nih Pak di kelurahan, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Pak Abdullah nih sebagai Ketua LPM dari 2018 nih? Iya. Alhamdulillah pada saat 2018 kita masih fokus di infrastruktur. Infrastruktur ya kita sebagai jembatan ya masyarakat, apa yang masyarakat butuhkan kita. Pada saat itu saya sendiri belum terlalu pengalaman ya di LPM. Kita mengikuti yang ada, ya alhamdulillah pada saat itu sampai RTLH
RTH, RTLH, Ya. rumah tidak layak huni. Kita melakukan perbaikan gitu ya Pak ya. Iya, Oke, banyak yang ya. kita ajukan lah. Ajukan. Nah, saya juga banyak juga yang di ACC. Oh, dia selesai. Karena pada saat itu kan anggarannya masih kecil, masih 6 juta Per rumah. rumah. Ya oke. Beda dengan saat sekarang. Itu sekarang udah nyampe 10, sampai 20. Dan juga respon dari masyarakat, alhamdulillah pada saat itu kita masih berkenalan ya, karena saya sendiri nggak begitu mengenal jauh di luar negeri sendiri, Iya. karena saya fokusnya di RW 3. Iya, Itu iya. sudah jadi LPM itu 13 RW, Iya. kita harus masuk. Ya. Apa saja yang dibutuhkan di 13 RW ini kita ajukan melalui musyawarah. Di bidang infrastruktur, Ya. selain rumah tidak layak huni yang diperbaiki, perbaikan apa lagi tuh Pak? Alhamdulillah jalan-jalan setapak, Jalan-jalan, ya. ajukan, Ya. terus jembatan, drainase, Drainase. terus ada lagi TPT, TPT itu tembok penahan tanah. tembok penahan tanah biar nggak longsor ya Pak ya. biar nggak longsor. Iya, iya. Alhamdulillah pada saat itu kita berjalan dan apa yang kita ajukan itu di ACC. Oke. Karena apa? Karena kita sendiri dekat dengan dewan saat itu. Iya. Ya, kita punya dewan lah yang bisa membawa, Membantu, ya? membantu aspirasi masyarakat kita Iya. untuk kita ajukan. Seperti itu kan. Kalau misalnya ada ajuan dari masyarakat, misalnya tadi untuk tembok penahan apa tuh Pak, tanah, kemudian ada perbaikan jalan Iya. ke LPM itu caranya bagaimana tuh Pak? Jadi gini, setiap tahun kita mengadakan musrembang. Musrenbang ya. Musrembang itu kan ada sebelum musrembang kita perang dulu nih. Ya pramusrenbang. Ya. Kita mengundang para ketua RT, Iya. ketua RW. RW. Nah, dari para ketua RW kita informasikan kepada para ketua RW bahwa nanti biasanya kan di bulan Desember ya. Iya. Desember kita akan mengadakan musrembang. Oh itu setiap bulan ya Pak? Setiap tahun? Tahun. Ada bulan Desember? Ya, setiap tahun Oh, kita iya. mengadakan acara musrembang. Iya. Tolong para ketua RT apa aja yang dibutuhkan Masyarakat. ya di wilayah terkait masalah jalan, masalah rumah, Iya. masalah untuk olahraga lah, Iya, itu iya. juga untuk Fasilitas olahraga. iya. Iya. Atau untuk kualitas yang lainnya, Iya. sok mangga diajukan. Kita nanti pada saat penyambang kita masukkan Iya. apa-apa yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Oh jadi untuk ditindaklanjuti itu melalui rapat ya Pak, musrenbang ya Pak ya. Nah dari pengajuan itu Pak, Ya. biasanya ada nggak sih yang tidak dilaksanakan atau belum bisa dilaksanakan? Ada juga. Ada juga ya? Nah, terkadang kita udah berapa kali nih ngajuin, Iya. belum juga dilaksanakan. Hmm. Kenapa? Mungkin anggaran kota itu terbatas. Anggarannya Ya, terbatas. jadi kita membagi dari anggaran kota itu 16 kelurahan. Iya. 16 kelurahan kan masing-masingnya ada berapa RW tiap Iya, kelurahan. iya, kan. Dari anggaran itulah. Kenapa? Misalkan belum Direalisasikan. direalisasikan. Iya. Karena seperti itu. Terkadang kan masyarakat nggak tahu gimana kita perjuangan di atas itu kan. Iya. Terkadang kita di musrembang itu Iya. dulu mah kita adu argumen. Adu argumentasi ya. Ya. Dengan argumentasi dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Kira-kira mana nih yang harus diutamakan, gitu kan? Nah, untuk saat ini kita lebih enak. Jadi nggak ada adu argumen, tapi kita membuat prioritas. Oke, skala prioritas. Iya. Ya. Mana nih yang paling urgen? Oh. Itu dia prioritaskan pertama. Baru kesini-kesinan, baru prioritas berikutnya. Minimal dulu setiap kelurahan itu kita 16 prioritas. Apa tuh Pak? 16 prioritas masih apa lagi tuh Pak yang diutamakan itu untuk Iya, kegiatan? misalnya pembangunan. Pembangunan. Utama pembangunan. Yang keduanya fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga. Yang ketiganya UMKM juga sebetulnya masuk. UMKM. Ya, Pengembangan ya Pak. Pengembangan. Apa yang kita di bracketnya UMKM apa yang terbanyak. Kita butuh modal misalkan. Iya. Kita ajukan bisa. Itu juga di bidang keagamaan. Nah, seperti itu kan banyak musola atau masjid yang Musola masjid yang perlu bantuan. perlu bantuan. Oh iya. Insya Allah kita majukan seperti itu.
Kalau LPM sendiri selain infrastruktur, apalagi Pak keterlibatannya di masyarakat dan di kelurahan itu Pak sebagai mitra? Alhamdulillah untuk sekarang itu setiap kegiatan yang ada di kelurahan Iya. kita dilibatkan. Dilibatkan ya. Terutama masalah kesehatan, jadi posyandu lah. Iya. Minimal kita monitoring. Monitoring LPM ya. Ketika ada masyarakat yang apalagi sekarang udah terdata ya. Yang penyakit jantung, penyakit TB, Paru ya. stunting, itu udah ada datanya semua. Jadi kita minimal itu umpan tiap kelurahan lah, jangan sampai di wilayah itu ada lagi hal-hal seperti itu. Seperti itu. Nah, dengan arahan dari Pak Lurah, begini mungkinnya arahan buat dari puskesmas, gitu kan, dari setiap kader posyandunya seperti itu. Jadi kalau ditemukan penyakit-penyakit seperti itu biasanya apa diarahkan ke puskesmas atau gimana tuh Pak? Ya, kita minimal ya dari kader itu mengetahui ya, dilaporkan ke puskesmas, Iya. Puskesmas datang supaya benar atau tidak masyarakat atau warga ini berada seperti itu. Jadi setelah itu disuruh datang ke puskesmas. Kalau memang harus ada dirawat, ya dari puskesmas dirawat langsung ke rumah sakit, dirujuk lah. Kalau Loji sendiri udah punya puskesmas belum Pak? Loji di itu ada. Ada puskesmas. Bukan puskesmas, Apa tapi balai pengobatan. Balai pengobatan. Terus Tapi karena perkembangan kesininya, Iya. kurang inilah gitu kan. Iya. Jadi akhirnya hilang itu pengobatan itu ada di RW4. di RW4 ya. Ya, yang Balai pengobatan namanya ya Pak ya. Tapi sekarang udah berubah lagi. Jadi Jadi Majlis Taklim lagi. Oh iya. Jadi ke puskesmas terdekat kali ya Pak ya, Ya. Gunung Batu atau Pasir Mulia gitu ya Pak ya. Paling kita ke Pasir Mulia. Pasir Mulia, ya. Pasir Mulia itu kan puskesmas inti ya. Besar dia itu Iya. besar. Kita rujukan di puskesmas Pasir Mulia. ya. Pertama kita mau ke rumah sakit itu sebelum kita dirawat misalkan. Nah, Kadang dari rumah sakit dia tolong minta rujukan. hmm. Rujukannya pasti di puskesmas. Puskesmas Ya. Makanya setiap kadang puskesmas mengajukan ketika memang masyarakat itu punya penyakit yang agak berbahaya, Iya. dibawa dulu ke puskesmas dicek, kalau memang dirawat, Dirujuk ke rumah sakit besar gitu ya. Memang itu dasarnya seperti itu. Walaupun misalkan urgen harus ke rumah sakit diobati, tetap nanti kita harus minta rujukan juga dengan urgensi dari rumah sakit. Tolong diberikan rujukan ke puskesmas. Ini seperti itu. Kalau misalnya ini Pak, apa respon dari masyarakat terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan LPM selama ini bagaimana responnya Pak? Selama masyarakat ketika usulannya itu terrealisasi, kalau mereka senang. Senang ya? Yang penting kita sebagai LPM itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Jika memang usulannya itu masih tertahan, kita masih memberikan informasi kepada masyarakat bahwa anggarannya ini masih kurang dari pemerintah kota. Jadi paling berikutnya tidak ada tahapan-tahapan. Ada nggak Pak yang nanyakan Pak masyarakat Pak Abdullah kapan ini saya direalisasikan rumah tidak layak huni saya atau jalan di wilayah saya, ada nggak yang nanya-nanya begitu Pak? Nah, itu di Pak Puskesmas Pak. Pasti ada ya. Seperti kemarin lah. Iya. Di LPM 6 berapa kali kan kita belum turun juga. Belum tentu anggarannya. Alhamdulillah kalau sekarang Iya. pasti dikerjakan misalnya di Solo dikerjakan. Iya. Relasi sudah alhamdulillah misalkan itu senang. Iya. Begini nih kalau ibaratnya kita muslim lama tapi baru kerjainnya baru sekarang kita ini merasa senang lah. Iya. Jadi kebetulan itu kan jalan alternatif ya. Iya. Alternatif untuk bila Jomas. Iya, Jomas. Jadi alhamdulillah dengan dibantu sekarang ini dirasa nyaman lah. Jalur alternatif yang di sana ya Pak ya? Iya. Yang lewat apa tuh ya gang samping masjid itu, Ya. itu dari LPM itu ya, infrastrukturnya tahun ini ya. Ya, sekarang rasa senang lah dari proses seperti itu. Terus sampai saat ini Pak ada yang tertunda nggak Pak? Ajuan-ajuan
apa pembangunan untuk masyarakat itu? Kalau tertunda sih pasti ada. Pasti ada ya. Setiap tertunda kita pasti Ajukan lagi. Oh, ajukan ulang. Iya. Di musrenbang itu. Oh, karena ini belum nih. Oh iya. Belum terrealisasi. Iya. Kita ajukan lagi. Insya Allah dengan ajukan lagi kan kita juga melihat data kita kan. Iya. Apa yang belum yang belum kita ajukan. Ini. Jadi kita ajukan lagi. Yang boleh nggak juga dia juga berikutnya masuk lah. Biasanya sampai berapa kali sih Pak Abdullah ini di Kelurahan Loji mengajukan apa program itu baru di ACC? Biasanya sih gini. Sampai berapa kali? Kalau yang sudah berjalan ya. Iya. Biasanya kan satu. Sekarang misalnya nih, mulai 2005 kita nggak Musrembang. Iya, Musrembang. Keluarnya itu bukan 2026, 2007. Bisa seperti itu ya. Iya. Karena yang 2026 itu udah ada. Udah di Musrembang 2024, 2025 gitu. Iya. Jadi mau sabar aja lah masalahnya. Karena pengajuannya itu agak telat. Berarti kan kita sudah mengajukan dan dari pemerintah pun menghitung satu Bogor kan itu. Iya. Jadi cukup apa bedanya kan anggaran itu bukan dari pemerintah. Jadi selain dari anggaran tadi itu Pak untuk pembangunan infrastruktur, biasanya ada tambahan dari sponsor atau apa enggak Pak untuk pembangunan tadi jalan atau rumah tidak layak huni? Paling dari masyarakat setempat lah. Oh, masyarakat yang bantu-bantu itu ya. Bantu terus apa? Dia nyediain kopi. Oh, seperti itu. Makanan. Iya. Seperti itu. Sudah dari masyarakat. Kenapa? Kalau prestasinya nih selama ini nih Pak dengan apa keberadaannya Pak Abdullah di LPM apa aja tuh Pak? Kalau prestasi belum ada ya. Geologi misalnya ada yang sudah dilakukan sehingga ya jalan yang tadi tidak ada menjadi ada, jalan yang tadi becek menjadi apa beton atau gimana tuh Pak? Gimana? Kalau alhamdulillah sih kalau jalan-jalan kalau hal seperti itu, Iya. kalau udah banyak yang itu bagus lah. Iya. Tadinya becek sudah kita beton, Iya. kita aspal. Iya. Ya mungkin yang sekarang terakhir ini yang sama sekali kelewat. Iya. Nah, yang kelewat ditambah lagi apa? Yang memang sudah rusak dikit, ya kita lakukan lagi. Kalau ini Pak rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki atau dibangun selama Bapak udah berapa banyak gitu Pak? Baru itu juga ya. Ada 100 atau berapa? Lebih ya? Selama ini ya? Minimal aja kita 1 tahun itu paling sedikit ya, Iya. 20 rumah. 1 tahun 20 rumah ya. Tahun kemudian ada juga 50 rumah. Sekarang aja 75 kalau nggak salah. Iya. Alhamdulillah, dengan realisasi lah. Bahkan program RTLA itu dari pemerintah. Dari pemerintah ya. Jadi jangan sampai masyarakat udah dibantu, Iya. tapi rumah itu tidak dapat dihuni lagi. Oh. Jadi jangan sampai ini udah dibantu, ngajuin lagi seperti itu. Iya. Jadi minimal anggaran itu agak besar lah, sesuai dengan apa yang dibutuhkan di rumah itu. RAB-nya apa, setelah yang kerusakannya apa, sesuai dengan program maksimal itu sampai 20 jutaan. 20 juta ya pengajuan itu ya Pak ya. Nanti bentuknya cair uang terus masyarakat yang bangun atau dibangunkan Pak atau gimana? Kalau dulu Iya. masyarakat dapat uang, Iya. tapi sekarang infonya sih masyarakat dapat bahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sesuai dengan RAB yang RAB dua. masyarakat berikan kepada publik. Iya. Kenapa seperti itu? Karena banyak apa ya kekurangan apa? Yang tadinya harusnya ini dong beresnya segini. Iya. Kalau yang rumah kan tahu sendiri ya. Ada bisa Bisa nambah lagi. biaya ya Pak ya. Iya. Tadinya cuma 20 juta, wah kurang yang ini gitu ya. Oh iya. Kita kan nggak tahu apa yang ketika rumah itu sudah cukup anggaran yang sekian, kita cari RAB sekian. Soalnya yang punya rumah ini kurang Pak, nggak seperti itu. Iya. Makanya kita imbau juga kepada masyarakat yang memang dia mengajukan sesuai dengan apa yang dia dibutuhkan. Jangan sampai
yang dibutuhkan ini, yang dibangunnya ini. Kita bingung juga untuk laporannya. Ada survei nggak Pak? Ada. Yang bisa mengajukan itu seperti apa? Ada ya? Ada penelitian itu dari pihak kelurahan. Pihak kelurahan ya, survei ya. Juga pihak Kodim. Oke. Jadi yang supaya dia layak atau tidaknya ini dibantu. Oh gitu. Jadi sesuai dengan tim survei tersebut. Kita nggak bisa, ini nggak bisa dibantu, ini bisa dibantu. Yang penting ada tim survei. Jadi tim survei yang Menentukan. Jadi bukannya Pak Abdullah yang menentukan. kita yang mengajukan saja. Mengajukan. Nanti tim survei dari kota kali ya Pak ya, dari dinas. Ya. Ya, itu masukan Pak Abdullah buat apa? Buat perumkim, buat dinas atau buat kelurahan supaya program-program LPM ini jalan apa aja nih Pak? Ini di apa acara penutupan ini Pak masukannya? Terima kasih Pak. Masukan saya sih sebetulnya Iya. kalau kita sebagai mitra Iya. kelurahan selama ini kita selalu bekerjasama dengan pihak perumkim Iya. yang survei kita dampingi. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ketika memang masyarakat itu pengajuan atau jangan menyalahkan kita, tapi dari pihak atas atau dengan pimpinan yang memang menentukan. Kita sudah mengajukan, tapi misalnya belum diterima atau gimana. Mungkin itu saja. Ya, jadi apa Pak Abdullah memang sudah membantu, tapi kan keputusannya bukan di Pak Abdullah. Ya, Ini untuk diterima atau enggaknya masih ada lagi di level yang lebih tinggi ya Pak ya. Terima kasih Pak Abdullah atas waktunya untuk hari ini. Ya demikian pemirsa wawancara Kim Porkap dengan Bapak Abdullah Ketua LPM Logi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siap.